Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CGP, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan pengimbasan dari CGP hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan CGP hari ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pedoman hidup untuk kita yang kita laksanakan, dan pedoman itu dapat kita laksanakan untuk dunia wal akhirat. Baik Bapak dan Ibu, pertama kami di sekolah ini sangat bersyukur, alhamdulillah di sekolah kita ada 4 lagi guru penggerak yang terjaring pada angkatan 11. Pada kesempatan ini, pada guru penggerak di sekolah kita, kami di sekolah ini sangat berterima kasih. Karena adanya guru penggerak ini yang ilmu yang diberikan kepada guru penggerak itu dia nanti akan dapat menghimbaskan kepada kita bersama. Sampai pada kita manfaatnya itu luar biasa bagi guru penggerak itu sendiri. Dan imbasnya kepada kita semuanya, teman-teman sejawat yang sama rekan-rekan kerja juga dapat mengimbaskan nantinya kepada anak-anak didik kita. Bagaimana anak-anak didik kita itu dia mengerti dengan apapun yang kita berikan di sekolah ini. Jadi di sini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta Mora SPD, yakninya penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu dalam acara ini bersungguh-sungguh untuk melakukannya, sehingga terjadilah kebersamaan kita semua dan dapat juga mengimbaskannya. Dan selanjutnya kepada Ibu Rila Artika juga nanti akan memberi atau menghimbaskan lagi apa yang didapat oleh Ibu Rila Artika. Jadi untuk hari ini saya buka dengan temanya penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sinta Mora. Kegiatan ini kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami sebagai CGP Angkatan 11 dalam mengimbasi teman-teman semua di sekolah, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan, senasib, guru-guru yang telah sudi hadir untuk mendengarkan penjelasan atau ilmu yang akan kami bagi tentang penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah.
Baiklah, mungkin Bapak Ibu sudah beberapa kali mendengarkan tentang penjelasan budaya positif ini. Maka dari itu saya sedikit lagi menekankan tentang apa saja budaya positif yang ada di sekolah. Pada dasarnya konsep budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu. Jadi nanti kita bahas satu-satu untuk lebih jelasnya dengan penerapannya di sekolah. Nah, kalau budaya positif ini, kalau ditanya Bapak Ibu ada yang paham nggak dengan budaya positif itu kira-kira apa? Gitu? Ibu Rila, kira-kira menurut pemahaman Bu, budaya positif apa Bu? Baiklah, terima kasih. Menurut saya budaya positif adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan yang mewujudkan sekolah yang memiliki disiplin yang tinggi, sehingga terlahirlah suasana Bersalaman. Nah, kira-kira budaya positif di sekolah ada ibu yang lain yang ada ibu-ibu yang lain kira-kira apa Bu budaya positif di sekolah ini menurut Ibu? Tadi kata Ibu Rila sebuah keyakinan, apa tadi Bu Rila? Keyakinan memiliki nilai yang tinggi, katanya keyakinan dari sekolah yang memiliki nilai yang tinggi. Kira-kira yang lain yang budaya positif kira-kira yang sudah ada di sekolahan kita Bu seperti apa Bu? Bersalah. Ibu Dian, silakan Bu Dian. Menurut saya budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu salah satunya bersalaman sebelum masuk ke kelas dengan siswa dan siswa dan guru bersalaman sebelum masuk ke kelas. Iya, benar, betul sekali Bu. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah ada dan pembiasaan-pembiasaan itu sudah kita lakukan di sekolah. Jadi untuk kedepannya mungkin kita lebih menekankan, ada mungkin menambahkannya. Karena menurut pemahaman kita budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang positif yang selalu kita lakukan di sekolah. Nah, ini untuk apanya bisa Ibu lihat di slide ini. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dimulai dari pembiasaan diri. Kita contohkan, kita lihat dengan anak-anak kita. Kalau di sekolah kita seperti tadinya bersalaman Bu pagi-pagi kemudian masuk ke lokal, itu sudah merupakan pembiasaan budaya positif. Nah, itu akan tetap kita pertahankan dan nantinya akan kita tambahkan lagi dengan hal-hal baik di budaya positif ini supaya budaya positif tetap berjalan dengan baik dan secara terus-menerus di sekolahan kita. Kemudian pada dasarnya kami dari CGP Angkatan 11 ini mengimbaskan kepada Bapak Ibu tentang ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan selama kami mempelajari tentang modul-modul dalam budaya positif. Nah, ini salah satunya konsep budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini yang ketujuhnya semuanya sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak Ibu di sekolah. Cuma pada pembelajaran kali ini kita diingat-ingatkan kembali, disegarkan kembali ingatannya supaya perjalanan kita tentang membudayakan budaya positif dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam paradigma baru itu bersesuaian dengan pembelajaran saat ini, di mana anak-anak kita itu akan dididik dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ini pemikiran dalam paradigma baru. Kemudian pada akhirnya akan menciptakan anak-anak yang memiliki perilaku profil pelajar Pancasila. Nah, ini seperti yang saya tayangkan di sini.
Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada anak kita yang pintar, ada anak kita yang memang standar mungkin di bawah pintar. Nah itu kita tidak bisa menggunakan mereka sesuai nih, yang pintar dengan yang kurang pintar itu kita satukan, rasanya itu kurang Ibu. Kalau soal 2 tingkat kesulitan sama diselesaikan oleh 2 anak yang berbeda kemampuan itu akan kesulitan. Nah, berdiferensiasi ini adalah mengotak-ngotakan anak sesuai kebutuhannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian hasil dari itu nanti anak-anak akan berperilaku seperti yang perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar Bapak Ibu mengenai dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berbineka global, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, untuk yang bergotong royong ini tidak gotong royong melulu membersihkan pekarangan Bu, tapi bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin guru dengan guru juga untuk memberdayakan anak. Karena pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita dituntut sebagai penuntun, sebagai among. Nah, pembelajaran kita berpusat kepada murid. Jadi muridlah yang kita asuh, yang kita arahkan untuk jadinya nanti perilakunya terwujud seperti perilaku pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini juga sudah diterapkan di sekolah beberapanya. Cuman kita tekankan kembali bahwasanya disiplin positif ini penting kita ulang-ulang dan kita pahami secara lebih dalam supaya tidak terlupa. Karena nantinya di sekolahan ada anak-anak yang kurang disiplin, mungkin kurang pemahaman. Nah, jadi kita mengingatkan kembali apa sih disiplin itu gitu. Jadi untuk disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi pendisiplinan anak dimulai juga dari kita Bapak Ibu, dari kita dulu. Kemudian kita imbaskan ke anak-anak bagaimana disiplin yang baik, seperti datang tidak boleh terlambat atau tepat waktu. Kemudian memang memakai seragam yang sesuai setiap hari Senin. Jadi pendisiplinan itu harus kita ulang-ulang kembali, karena nanti ada yang tidak mengikuti peraturan juga. Jadi kita perlu disiplin kembali. Jadi dimulai dari gurunya dulu, kemudian baru kita imbaskan ke anak-anak. Kemudian tujuannya bagi pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Jadi semuanya kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu, supaya anak-anak mengikuti disiplin positif yang ada di sekolahnya. Yang ketiga, dari konsep budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ada beberapa Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan berdasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini untuk penjelasannya, bertahan hidup ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima itu seperti dipedulikan, berbagi kerja, kolaborasi, Bapak Ibu diikut sertakan. Kemudian ada penguasaan, ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap dan berpartisipasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, ini mandiri Bapak Ibu, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, ini tentang bermain, rasa humor,
antusias dan tertawa. Nah, kelima kebutuhan dasar ini adalah hal-hal pokok yang harus kita pahami. Nah, kalau kita imbaskan ke anak, jadi bagaimana kita menangani anak-anak kita dengan memahami kebutuhannya. Terutama mungkin kalau misalnya di kebutuhan bertahan hidup ini ada anak kita yang ekonominya lemah Bapak Ibu, ada yang ekonominya tinggi. Kalau kita memberdayakan atau memang menyelesaikan masalah tentang anak, berarti kita harus memahami ini dulu. Secara pribadi, baik dari kasih sayang, mungkin dia anak-anak yang tidak diperhatikan orang tua atau bagaimana. Ini beda penanganannya dengan anak yang memang mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhatikan juga berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, itu tadi sudah 3 konsep dasar dari budaya positif yang perlu kita pahami. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini agak urgent dan sering kita lakukan di sekolah. Nah, kadang-kadang juga penempatannya mungkin kurang sesuai, tapi pada umumnya sudah kita laksanakan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini yang pertama ada hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini tidak terencana dan itu tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini saya sering menggunakannya sebelumnya Bapak Ibu. Jadi setelah mendapatkan ilmu CGP ini mungkin kedepannya akan berangsur-angsur saya rubah. Karena dalam tahapan-tahapan itu ternyata ada banyak cara untuk membuat sesuatu atau menyelesaikan masalah, tidak hanya melulu dengan hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, di konsekuensi ini yaitu untuk penyelesaiannya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini juga kadang-kadang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mungkin disesuaikan, ada tepat, ada yang tidak tepat. Mungkin sekarang kita lakukan di tempat yang tepat. Kadang-kadang ada juga di tempat yang tidak tepat. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini jarang dilakukan, tapi mungkin yang terbaik dari motivasi perilaku manusia yang mungkin kedepannya kita berdayakan seperti itu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari yang ketiga ini mungkin yang terbaik adalah pada tahapan restitusi Bapak Ibu. Mungkin untuk yang 1-2 kita sudah sering melakukannya. Kadang-kadang juga tidak melulu harus dengan restitusi Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang penanganannya sudah dibutuhkan konsekuensi. Ada juga mungkin hukuman. Tapi sebaik-baiknya kita memperlakukan anak adalah dengan menggunakan restitusi. Kalau kita dapatnya anak yang super-super nakal, kita lakukan restitusi juga tidak mempan, tidak terbuka kemungkinan kita melakukan konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian turunan lagi kepada yang lebih parah, kepada hukuman. Jadi tidak melulu, walaupun itu yang terbaik, kalau tidak menyelesaikan masalah kita bisa beralih kepada pilihan motivasi yang lainnya. Oke, kemudian yang kelima, ini pada posisi kontrol guru. Bapak Ibu ada 5. Ini Bapak Ibu pasti sudah juga menguasai bagaimana menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya juga sudah mencoba semuanya Bapak Ibu. Yang paling jarang itu adalah pada posisi manajer. Pada posisi manajer ini mungkin masih jarang dilakukan. Padahal di posisi inilah posisi terbaiknya. Kalau bisa kita melaksanakan pada posisi manajer ini. Nah, ini untuk contoh kasus Bapak Ibu, kenapa kok posisi manajer yang lebih baik. Kita coba ulas satu-satu mengenai posisinya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ini untuk penghukum biasanya saya nih Bapak Ibu. Penghukum itu suaranya pasti keras, suka berteriak. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Berteriak, kemudian bahasa tubuhnya suka melotot, nih bakal nih gitu. Kamu datang terlambat. Jadi sudah pakai jari nunjuk-nunjuk, sudah pakai mata juga melotot. Nah, itu posisi untuk yang penghukum. Jadi sebaiknya kalau kita tanya diri kita, gimana dong perasaan anak-anak gitu. Jadi kita mengulas kembali bahwasanya tipe penghukum ini mungkin sebaiknya mulai kita tinggalkan. Jadi mungkin kurang tepat. Nah, tadi seperti yang saya katakan, dimotivasi ada kalanya, tapi diusahakan tidak dilakukan kembali. Kemudian yang kedua,
pada posisi pembuat merasa bersalah ini, nada suaranya biasanya lebih memelas Bapak Ibu. Kemudian sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu. Jadi dia membuat anak merasa bersalah. Ini posisinya tidak nyaman juga Bapak Ibu. Jadi anak akan ada semacam traumatik juga, dibikin merasa bersalah. Ini hasilnya murid ini akan merasa bersalah, tidak telah mengecewakan ibunya gitu. Jadi ada juga trauma yang akan kita bikin dengan pembuat merasa bersalah ini. Jadi mungkin pada posisi kontrol ini juga jangan terlalu sering kita gunakan Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi teman. Ternyata membuat anak sebagai teman kita itu posisinya juga tidak terlalu baik Bapak Ibu. Ada juga efeknya gitu. Nah ini nada suaranya ramah kayak berteman gitu, kamu, aku gitu kepada temannya. Nah untuk ini anak-anak mungkin akan merasa akrab dengan gurunya, tapi nanti mereka akan ketergantungan. Giliran ada guru yang lain, mereka akan tidak akan patuh juga Bapak Ibu. Ada juga kayak gitu, kayak anak saya aja di lokal Bu. Kalau sama saya lumayan lah Bu, bisa dikontrol. Kalau dengan guru lain, subhanallah Bapak Ibu. Mungkin posisinya sebelumnya saya suka memakai motivasi atau posisi kontrol yang kurang tepat, sehingga efeknya kepada anak-anak seperti itu. Jadi untuk kedepannya dengan pembelajaran ini mudah-mudahan bisa dirubah ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Kemudian ada yang ketiga pada posisi pemantau Bapak Ibu. Ini ternyata juga berefek kepada anak-anak. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah ini untuk hasilnya yang murid yang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah dilanggar salah satu peraturan sekolah ini menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dibuat tidak nyaman juga Bapak Ibu kalau pada posisi pemantau ini, karena biasanya anak-anak dihukum, diberikan suatu pembiasaan. Biasanya dia kalau tidak bawa hari Senin nih, nggak bawa peci atau ini, disuruh beli loh ke kantin, nanti pakai lagi gitu. Itu pemantau. Jadi dia beli ke kantin, dia pakai lagi. Itu pemantau juga itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau misalnya seperti itu kan akhirnya juga kesal. Kemudian emosinya juga terpendam. Dia harus melaksanakan gitu. Misalnya PR-nya nih nggak dibuat, buat sampai selesai. Kalau nggak boleh istirahat. Kasih ke ibu nanti. Nah seperti itu. Jadi mereka terpaksa melaksanakan. Jadi efeknya juga ada. Nah ini pada posisi yang terakhir, pada posisi manajer ini terlihat ini lebih kepada hasilnya lebih baik Bapak Ibu. Jadi pada posisi ini saya rasa untuk kontrol guru itu lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita harus memakai kontrol yang lain gitu untuk melakukan atau membuat menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah yang lebih berat. Nah ini posisinya nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat. Ini murid merasa diayomi gitu. Jadi mereka nyaman membicarakan masalah yang mereka hadapi. Jadi ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol, kira-kira sudah paham Bapak Ibu? Nah ini pada posisi manajer ini maka guru biasanya harus tulus juga Bapak Ibu, tulus kepada anak supaya anak terbuka kepada kita. Kemudian anak tidak salah-salahkan. Kita membuat kita dengan anak itu bagaimana anak senang dan bisa terbuka dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ini untuk uji coba Bapak Ibu, setelah kita mengenal 5 posisi kontrol tadi, saya coba tebak ceria di sini untuk Bapak Ibu. Yang pertama, coba Ibu Audi dulu. Yang pertama Bapak Ibu, ini ada kasus anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang pertama, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Kira-kira posisi kontrol yang mana tuh Bu Edi? Ibu Audi? Posisi kontrol teman menurut saya. Kenapa posisi kontrol teman? Karena diajak bermain setelah menyelesaikan Ya, tugas. seolah-olah berbicara. Oke, mantap. Betul sekali Bu Audi. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang bisa Bapak Ibu? Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ya Ibu Pebi, silakan Ibu Pebi. Kira-kira posisi kontrol yang mana pada tembak ceria nomor 2 kita? Menurut saya itu yang pemantau.
Yang pemantau, oke, betul sekali. Kenapa pemantau, Bu Baby? Karena di situ dikatakannya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Selesaikan. Nah, sekarang selesaikan dan Segera segera kumpulkan. Nah, kumpulkan. pada posisi ini memang betul Ibu Baby, betul sekali itu pada posisi kontrol pemantau. Nah, ini kuncinya bisa kita lihat, dia suruh mengerjakan dan mengumpulkan. Jadi dipantaunya sampai selesai berarti Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ya, Ibu Unai nunjuk, Ibu Imel, silakan Bu Unai. Gantian. Ya, Posisi Bu. kontrol yang mana itu Bu Unai? Baik Bu, untuk berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas itu posisi kontrolnya itu hukuman Bu. Penghukum, oke, Iya. betul sekali ya Ibu Unai. Penghukum anak disuruh berdiri di depan kelas. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama. Ini untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu penghukum ya Bapak Ibu. Kata disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian yang ketiganya, kesekian kali Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terusan bertindak seperti ini. Kira-kira posisi kontrol yang mana itu Bapak Ibu? Ya Ibu Imel, silakan Bu Imel. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Oke, kenapa begitu Bu Imel? Karena kesekian kali ibu sudah mengingatkan itu membuat anak merasa bersalah Oh iya, dengan oke, bagus menyebutkan sekali kesekian jawabannya. kalinya. Benar ya Bapak Ibu, tepat sekali. Kesekian kalinya katanya. Jadi anak-anak mesti merasa bersalah. Kemudian yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan keras apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Silakan Ibu Dian. Manajer Bu. Manajer Bu. Kenapa manajer? Karena Ibu di Dian. sana kan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan dulu ke murid apa kesalahannya. Terus Iya. keyakinan apa yang dilanggar oleh murid ditanyakan juga. Lalu apa yang harus murid lakukan untuk menyelesaikan kesalahannya? Iya. Itu merupakan posisi kontrol manajer. Oke, terima kasih Bu Dian, tepat sekali. Ini posisi kontrol yang kelima adalah pada manajer, karena pada pertanyaannya juga welcome ya Bu, pada anak-anak juga terlihat bersahabat diserahkan kepada anak-anak. Ini masih banyak pertanyaan ya Bu, ada tembak ceria yang kedua dengan kasus yang berbeda. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siapa Bapak Ibu yang mau menjawab yang pertama ini? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya bolak-balik sedikit Bapak Ibu, biar hangat sedikit. Oke Bu Mary. Kontrol manajer tuh Bu Cin. Manajer. Oh, pada posisi manajer, tepat sekali Ibu Mary, ini pada posisi manajer. Iya. Iya, coba kita tepuk santiang untuk Ibu Mary, Bapak Ibu, karena sudah benar. Ini sudah saya bolak-balik loh. Jadi Ibu Mary tepat menjawab pertanyaan yang pertama. Kita beri tepuk santiang. Oke? Break sejenak. Kenapa tegang Bapak Ibu? Oke, kita breaking ice breaking. Oke, yang mana tepuk santiang? Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang mana? Terima kasih Bapak Ibu. Yang tegang bukan Bapak Ibu aja, tapi saya juga. Nah, yang kedua lagi Bapak Ibu, untuk pertanyaan kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Oke, pemantau. Santiang mana? Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman. Ini posisi teman. Oke, siap. Yang ketiga, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini pasti Bu Dian sering melakukan ini. Langsung tepat ya.
Yang kelima, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu. Iya, jangan ya bapak ibu. Sebaiknya kita menggunakan pada posisi yang tepat. Sebaik-baiknya posisi kontrol itu adalah pada posisi manajer. Walaupun tidak terbuka kemungkinan kita membuat posisi kontrol yang lain atau menggunakannya pada masalah-masalah yang rasa kita tidak terselesaikan dengan kontrol manajer. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, untuk konsep budaya positif yang keenam ini adalah keyakinan kelas. Nah ini ada pemantiknya Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah sering kita mendengar ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya sudah kita lakukan juga. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Mel, Bu Mel lah. Oke, baiklah saya akan mencoba menjawab kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat dengan bersama atau sendiri. Oke, terima kasih Bu Mel. Sekian. Iya benar ya, keyakinan dibuat dengan keyakinannya, kemudian peraturan mungkin ada orang pribadi yang melakukannya atau organisasinya, tidak melibatkan anak. Nah ini untuk keyakinan kelas yang seperti saya pahami pada pembelajaran CGP itu kadang-kadang merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, 1 sampai 2 aja sudah cukup. Semua warga sekolah itu ikut terlibat, warga kelas terutama warga kelas ikut terlibat dalam pembuatannya. Jadi kita mengikut sertakan anak untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah itulah makanya kita katakan keyakinan itu lebih tepat digunakan daripada peraturan kelas. Nah ini salah satu penerapan. Boleh disimak Bu sambil menyimak videonya, silakan dimakan snacknya Bapak Ibu sambil minum. Bapak Ibu, sudah ada yang melaksanakan Bapak Ibu untuk keyakinan di kelas? Sudah. Nah, nanti untuk mengimbas kepada anak-anak kita keyakinan kelas ini sebaiknya kita jelaskan dulu Bapak Ibu sebelum kita membuatnya. Jadi anak-anak juga ikut terlibat. Ini tahapannya mulai dari penjelasannya,
dijelaskan dulu tentang bagaimana bahasa dalam keyakinan kelas, kemudian saya minta partisipasi anak untuk menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Kemudian kita ambil yang paling tepat dan tepat sasaran dari usulan-usulan anak-anak. Nah, jadi mereka juga merasa terlibat dan pada akhirnya nanti saya minta tanda tangan untuk mengukuhkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Sinyal itu. Nah, itu mungkin ada kesalahan sinyal Bapak Ibu. Ini untuk videonya. Jadi itu penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Sebelumnya saya jelaskan dulu kepada anak tentang keyakinan kelas. Kemudian saya ikutkan mereka dalam pengusulannya. Dan sebagai pengukuhan nanti saya juga minta tanda tangan dari anak-anak yang telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan guru, supaya mereka lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang ketiga konsep dasar dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan dalam melakukan penanganan terhadap anak-anak. Ini proses dialog yang kita lakukan terhadap anak-anak, di mana tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini ada PR lagi Bapak Ibu untuk menyimak video ini. Kemudian nanti saya minta Bapak Ibu menuliskan tulisan yang mana yang di tahapan menstabilkan identitas, pertanyaannya, kemudian pada tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang pertama tentang menstabilkan identitas itu, biasanya pertanyaannya bisa seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Ketika kita menyelesaikan masalah anak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi anak-anak tidak merasa disalahkan atau terintimidasi, sehingga mereka bisa bercerita kepada kita dengan leluasa. Ya, jadi menstabilkan identitas itu membuat dia welcome dulu dengan kita, biar dia bisa nanti curhat dan mengatakan apa yang dilakukan atau diperbuatnya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua ini menanyakan validasi. Yang kedua adalah validasi, Bapak Ibu. Pada tahapan validasi ini kita menanyakan apa yang diperbuat anak. Misalnya, apa yang kamu lakukan terhadap anak ini?
Kenapa kamu berbuat demikian? Pasti kamu melakukan karena ada alasannya kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu ketika kita memvalidasi kesalahan apa yang mereka perbuat. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sama seperti yang tadi saya lakukan di posisi kontrol pertanyaannya. Misalnya yang telah dilanggar itu apa gitu, keyakinan mana yang kamu langgar anak ibu, kemudian apa nantinya yang kamu lakukan, apa cara kamu memperbaikinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk tiga tahapan pada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran kita atau dalam menghadapi anak. Nah, ini ada beberapa kasus yang saya coba tayangkan, cuman saya tidak membuatkan posisinya. Nanti tugas kita bersama Bapak Ibu untuk membuat atau mengidentifikasi yang mana termasuk dari dialog ini pada posisi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kasusnya bertengkar dengan teman karena temannya suka mencontek buku pekerjaannya. Kurang terdengar ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, tadi ada beberapa percakapan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah pada tahapannya saya coba meminta Bapak Ibu mengidentifikasinya sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Dari satu kasus tadi, salah seorang anak bertengkar dengan temannya sampai dia melempar bukunya karena pekerjaan rumahnya suka dicontek oleh teman sebangkunya. Nah tadi ada, kita lihat tayangan ya Bapak Ibu. Coba Ibu Ibel, kira-kira posisi yang ini yang mana yang termasuk kepada menstabilkan identitas? Yang termasuk menstabilkan identitas yaitu guru menanyakan kepada, yang pertama guru menanyakan kepada anak tersebut kenapa dia bertengkar dengan temannya. Ya benar Bu. Oke, ada yang lain jawabannya? Ya memang untuk menstabilkan identitas itu guru memang berupaya dulu menanyakan kepada anak dengan posisi tidak menyalahkan. Posisi untuk segitiga restitusi ini anak diajak bekerja sama. Oh kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Oh berarti ada alasannya kenapa kamu berbuat begitu gitu. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi dia seolah-olah juga berteman, jadi perbuatannya itu tidak perlu merasa disalahkan gitu. Ternyata ada juga orang yang sama. Nah itu untuk menstabilkan identitas supaya dia tidak takut untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Yang tadinya kemudian pada posisi validasi tindakan yang salah,
dia menanyakan, oh pantesan kamu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu? Katanya dia menggeprek meja Bapak Ibu sambil mencaci maki temannya. Jadi untuk validasi tindakan salah kita lihat, oh berarti kamu melakukannya menggebrak meja dan ingin memaki-maki. Kenapa berbuat demikian? Apa alasannya? Itu juga bisa dilakukan untuk memvalidasi, sehingga Anda nantinya menjawab. Habisnya dia tidak rela pekerjaannya dicontek gitu, dia tidak mau berusaha katanya. Jadi kita kemudian, oh kita dukung dulu Bapak Ibu, kita dukung dulu. Oh wajarlah kamu berbuat begitu karena dia demikian gitu. Jadi menurut kamu, kita tanya lagi untuk yang ketiganya, untuk keyakinan kelas ini, kita tanya dia merasa bersalah nggak dengan perbuatannya? Kira-kira dia melanggar peraturan nggak dengan berbuat seperti itu? Nah, kalau dia merasa bersalah, berarti kita ingat kembali, kita punya keyakinan kelas kan? Kalau ada di keyakinan kelas kita, berarti kita bisa mengingatkan dan membuat itu salah satu upaya kita untuk membuat dia bisa menyadari kesalahannya gitu. Keyakinan kelas mana yang dilanggar, kemudian bagaimana dia memperbaikinya nanti gitu. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini salah satunya yang saya sebutkan tadi. Ini ada 2 kasus yang saya contohkan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Silakan disimak, nanti kita coba melihat segitiga restitusinya. Ini kasusnya sering datang terlambat. Menambahkan teks sebagainya bisa sekolah pun suka Nah, itu tadi contoh kasus kedua, Bu, penerapan segitiga restitusinya. Ini yang pertama, kita coba menstabilkan identitas. Jadi si Tio ini sering datang terlambat Bapak Ibu. Nah, mana posisinya pada menstabilkan identitas? Yang mana kira-kira percakapannya yang ibunya mencoba untuk menstabilkan identitas anak? Ibu Rila, coba Ibu Rila, yang mana Ibu Rila? Baiklah, pada kasus kedua ini menstabilkan identitas itu dimana di saat guru menanyakan kenapa datang terlambat, kemudian anak bertanya akan memberikan apa alasannya nanti. Nah, terima kasih. Oke, Bu Rila, terima kasih. Jadi si Tio ini sering datang terlambat, sudah sampai 4 kali Bapak Ibu. Jadi ditanyakan ke oleh gurunya, dapat pengaduan dari piket, kenapa datang terlambat. Jadi dia menjawab karena sering main game. Nah, ini juga pada penstabilan identitas kita bertanya dengan cara bersahabat. Kemudian supaya anak tidak terlalu merasa bersalah Bapak Ibu. Tadi pernyataannya sudah dibilang oleh Bu Lila. Ada tadi dibuatnya, oh berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Setiap orang kadang berbuat salah. Jadi kita harus belajar dari kesalahan, kemudian memperbaikinya. Ini menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah pada Tio tadi, yang pertanyaannya seperti apa alasannya kamu kok bisa terlambat gitu. Nah ini Tio ini sering main game, main handphone. Jadi pas itu dia begadang, pas bangun paginya terlambat. Kemudian pada posisi yang menanyakan keyakinan, ini ditanya langsung sama gurunya, kira-kira berbuat salah itu benar nggak gitu. Dia jawab tidak bu gitu. Sudah betul belum perbuatannya? Belum. Cocok nggak dengan keyakinan kelas kita? Dijawabnya tidak. Jadi kita membuat dia juga merasa untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah diyakini di lokalnya. Ini masih seputaran budaya positif Bapak Ibu. Jadi ada 7. Jadi untuk dalam pelaksanaannya pengimbasan ini harapan saya kita bisa melaksanakannya sebagai guru, sebagai teman-teman berkolaborasi juga ikut melaksanakan pemberdayaan dari budaya positif. Dari 7 konsep itu mungkin kita angsur dari satu-satunya dulu Bapak Ibu. Kemudian yang lama itu sudah baik, kemudian kita tambahkan. Kalau ada yang kurang, kita tambah. Kalau misalnya sudah ada yang lebih, kita usahakan untuk lebih unggul lagi gitu, untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Untuk penutupnya, ini dalam penerapan program budaya positif ini seperti yang saya harapkan tadi, kita bersama-sama memberdayakannya di sekolah kita ke depannya. Jadi untuk disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan diri kita sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kerjasama kita bersama Bapak Ibu, maka jalannya budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi pengimbasan ilmu saya ini dari yang saya dapatkan di CGP ini mudah-mudahan bisa kita lakukan secara bersama. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup diskusi pengimbasan hari ini, saya minta refleksi dulu dari Bapak Ibu yang bersedia memberikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Cinta. Dari penjabaran tadi ada yang ingin saya tanyakan. Saya kan kelas rendah. Iya, boleh Ibu. Nah, bagaimana penerapannya di kelas rendah ini kalau keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita pelan-pelan aja Bapak Ibu, apalagi di kelas rendah. Anak-anak pemahamannya masih kurang. Ya. Jadi kita biasakan dengan diri kita dulu. Misalnya apa keyakinan kelas yang Ibu yakini hari ini? Anak-anak Ibu, hari ini kita buat keyakinan kelas. Misalnya kita terangkan dulu nih, kelas kita tiap pagi harus bersih. Ya. Nah, harus bersihnya seperti apa? Nah, itu awalnya untuk keyakinan kelas kan dari peraturan. Iya. Jadi kita yakini anak-anak Ibu mau lokalnya bersih nggak? Anak-anak kecil itu biasanya mau ada sampah nggak di lokalnya? Jadi kita yakini dulu, satu-satu aja dulu Bu Mary. Kemudian kita contohkan dulu. Kita ambil sampahnya kalau ada, karena mereka memang budayanya masih kurang ya. Kalau untuk ini kalau tidak diingatkan pasti akan buang sampah sembarangan. Iya. Ya, memang agak agresif dan kemudian juga upayanya lebih kuat Bu Mary. Jadi setiap kalinya kita contohin dulu tiap hari gitu. Jadi awal-awalnya dari situ. Kemudian baru dengan anak-anak. Jadi tidak jera-jera untuk mengingatkan dan mencontohkan, karena kita role modelnya, makanya dari kita dulu. Kemudian nanti mungkin kita kolaborasi dengan teman-teman. Sekian jawabannya Bu Mary. Terima kasih banyak Bu Cin. Ya, silakan Ibu Dian refleksinya. Boleh Bu. Terima kasih Bu Sinta untuk waktunya. Refleksi dari saya, Masya Allah, Bu Sinta sudah luar biasa sekali dalam memberikan materi tentang budaya positif dan mengimbaskannya kepada kita semua. Yang bisa saya dapatkan yaitu yang paling berkesan itu yang segitiga restitusi. Karena di sana kita belajar bagaimana seorang guru itu menyelesaikan masalah yang ada pada muridnya,
lainnya. Seperti tadi datang terlambat sekolah. Kalau kita kan biasanya kalau murid datang terlambat sekolah itu langsung kita marahi gitu. Iya. Kenapa kamu datang lambat? Langsung keluar kata-kata mutiara gitu. Tapi dengan belajar segitiga restitusi itu kita bisa memahami, berarti kita harus menstabilkan dulu, ditanya dulu. Pokoknya murid itu harus dalam keadaan nyaman dulu bersama kita, sehingga murid itu bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang terjadi. Nah, terima kasih Bu Sinta. Alhamdulillah, sama Ibu Dian. Kita sebelumnya juga suka menghukum aja. Jadi sekarang sudah ada alternatif lain, Bapak Ibu. Selain menghukum, ada konsekuensi, juga ada restitusi. Sebaik-baiknya dari 3 motivasi tersebut adalah bagian dari tiga restitusi. Ini mungkin masih jarang kita lakukan. Makanya kita berdayakan ke depannya budaya positif dengan segitiga restitusi. Jadi kita hilangkan dulu hukuman dan konsekuensi. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pengimbasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Enak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum ya? Nah, keyakinan kelas ini mirip-mirip seperti peraturan kelas. Benar? Dengar peraturan kelas? Kalau kita masuk sekolah biasanya ada di depan ya, tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas, tapi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Anak-anak ibu menyepakati apa yang harus kita lakukan terhadap lokal kita ini, yang diyakini. Nah, setelah diyakini, nanti kalian bertanggung jawab untuk menjalaninya. Nah, itu yang kita sebut keyakinan kelas. Kita sepakati dulu apa yang kita sepakati. Maunya lokalnya apa? Bersih. Maunya lokalnya bersih nih, yakini mau bersih. Semuanya sudah sepakat nih kita bersih. Kita buat lagi keyakinannya. Kita pakai bahasa-bahasa yang positif. Nggak boleh kalau seperti di keyakinan kelas itu bahasanya yang positif. Misalnya menjaga kebersihan lokal, itu bahasanya. Kalau biasanya di peraturan kelas atau di peraturan sekolah dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh lagi sekarang dipakai. Kalau untuk keyakinan kelas, kalian sepakati bahwasanya kalau kelas itu bersih, berarti kita yakini bahwa menjaga kebersihan lokal. Nah, itu apa? Nah, ada lagi nanti kita misalnya sesama teman, sesama guru, saling apa kita dengan teman kita, dengan guru? Saling menghargai dan menghormati. Jadi kita buatkan keyakinan di kelas kita ini saling menghormati. Kemudian lagi ada contoh yang lain. Tidak boleh mencontek, atau kamu tidak boleh harus di dalam ini harus berlaku jujur. Tidak boleh mencontek. Nah, gimana tuh kesepakatannya? Sepakatnya tidak boleh berbuat curang. Kalau keyakinan kelasnya gimana? Bagaimana bahasanya? Oke, boleh jujur dalam belajar. Jadi seperti itu. Nah, sudah paham sudah Ibu? Sudah bisa kita buat keyakinan kelas kita di sini? Oke, nanti Ibu bagikan salah satu kelas ini seperti ini. Anak-anak Ibu nanti buat masing-masingnya satu. Kita ambil yang paling minimal itu 1 sampai 7. Kalau ada yang sama, kita sepakati ambil 1. Jadi masing-masingnya mendapatkan 1 stiker, kemudian membuat keyakinan kelas. Nanti kita tempel di diri. Paham? Oke? Nanti apa sudah sedikit ya.
Nah, jadi kita sudah mendapatkan 7 keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan sepakati tadi bersama. Ada saling menghormati dan menghargai, jujur, masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi, disiplin, mengerjakan tugas dan PR, melaksanakan tugas piket. Sepakat bersama anak ibu? Kalau sudah disepakati dan diyakini, anak-anak itu wajib melaksanakan dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena anak-anak ibu sudah meyakini ini, yakini bisa dijalani. Berarti anak ibu harus bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama di sini. Setuju? Setuju. Nah, untuk kedepannya supaya keyakinan kelas ini bisa kita jalankan dan bertanggung jawab secara bersama, ibu meminta tanda tangan masing-masing anak-anak ibu untuk membuat paraf, meyakini dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama ini. Setuju? Nanti ada di meja ibu, masing-masing anak-anak menandatangani kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Alia Fitri. Saya kelas 6C. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas dan saya merasa keyakinan kelas itu penting untuk kelas kita. Saya Raya Nadifa Ramadhani. Saya dari kelas 6C. Saya merasa kesepakatan kelas itu penting dan saya senang membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rila Artika, guru SDN 01. Saya mengajar di kelas 6. Saya akan merefleksi pembahasan yang dilaksanakan Ibu Sintamora mengenai budaya positif. Melalui kegiatan tadi, saya memperoleh ilmu tentang budaya positif, yaitu yang paling menarik sekali mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu Sintamora menjelaskan tahap-tahap dalam mencari dan menyepakati keyakinan kelas yang kita laksanakan dengan murid. Kemudian yang kedua itu mengenai segitiga restitusi dalam penanganan suatu masalah siswa. Nah, di sini saya akan mencoba menerapkan di kelas saya apa yang saya dapatkan tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.